Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya beserta kelompok saya akan menjelaskan analisis perusahaan Lego. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dari saya sendiri yaitu Kezia Caroline, berikutnya ada Deila Hasna, lalu ada Fauzan Arifianto, dan terakhir ada Dava Zain. Baik, sekarang saya akan menjelaskan background perusahaan Lego terlebih dahulu. Jadi Lego Group adalah perusahaan mainan asal Denmark yang didirikan pada tahun 1932 oleh Kirk Christiansen. Awalnya perusahaan ini tuh memproduksi mainan kayu, namun ia berkembang menjadi salah satu produsen mainan plastik paling terkenal di dunia dengan peluncuran sistem bata plastik khas mereka pada tahun 1958. Lego dikenal karena mainannya yang mendukung kreativitas dan imajinasi anak-anak melalui permainan konstruksi. Hingga kini, Lego terus berinovasi dengan produk dan kolaborasi yang mendukung pendidikan STEM serta digitalisasi termasuk seri film, video game, dan taman hiburan, menjadikannya ikon global dalam industri mainan. Berikut adalah contoh Lego produknya. Ada Lego yang Marvel, Star Wars, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IFAS. IFAS ini terdiri dari dua bagian, yaitu strength dan weakness. Bisa dilihat sendiri bobot dan rating masing-masing faktornya. Skor bobot total sebesar 4,27 menunjukkan bahwa Lego memiliki kekuatan internal yang sangat signifikan, terutama dalam pengakuan merek, kualitas produk, dan inovasi. Lalu kelemahan utama seperti harga produk yang tinggi dan ketergantungan pada plastik merupakan tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja Lego di masa depan. Serta tindakan yang perlu diperhatikan oleh Lego adalah terus melakukan inovasi dalam produk yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah EVAS. Hasil analisis dari EVAS ini dengan skor total 4,88 menunjukkan bahwa Lego memiliki peluang signifikan namun juga menghadapi ancaman yang besar. Peluang utama termasuk penggunaan bahan berkelanjutan, ekspansi ke pasar berkembang, personalisasi produk, dan eksplorasi HR/VR. Hal ini memungkinkan Lego memperkuat citra merek dan menarik konsumen baru, terutama yang peduli lingkungan dan penggemar yang dewasa. Namun, ancaman serius meliputi kompetisi ketat, perubahan preferensi konsumen ke hiburan digital, serta khawatiran lingkungan terkait penggunaan plastik. Selain itu, produk palsu, gangguan rantai pasokan, dan fluktuasi ekonomi dapat mengaruhi kinerja Lego. Untuk tetap kompetitif, Lego perlu berinovasi serta secara berkelanjutan mengintegrasikan teknologi baru dan memperkuat kehadiran digital serta praktik yang ramah lingkungan. Oke, yang terakhir adalah SFAS, yang dimana dibagi menjadi 4 bagian, yaitu strength, weakness, opportunities, dan yang terakhir adalah threats. Untuk bagian threats yang pertama, ada pengakuan merek dengan bobot 0,675 yang menandakan merek global yang kuat dengan loyalitas konsumen tinggi. Lalu kualitas produk dan inovasi dengan bobot 0,54 yang menandakan produk tahan lama dan inovatif. Lalu yang terakhir ada diversifikasi produk dengan bobot 0,40 yang menandakan portofolio luas melayani berbagai segmen termasuk kolaborasi dengan IP populer. Lalu masuk ke weakness, yang pertama itu ada harga tinggi dengan bobot 0,25 yang menandakan membatasi akses bagi konsumen sensitif harga. Lalu ada ketergantungan pada plastik dengan bobot 0,25 yang menandakan resiko terhadap citra merek terkait isu lingkungan. Lalu yang terakhir ada produk imitasi dengan bobot 0,175 yang menandakan tiruan mengancam reputasi dan pendapatan. Lalu masuk ke opportunities, yang pertama ada bahan berkelanjutan dengan bobot 0,40 yang menandakan peluang memperkuat citra merek melalui inovasi ramah lingkungan. Lalu ada ekspansi pasar berkembang dengan bobot 0,36 yang menandakan pertumbuhan di negara berkembang. Lalu yang terakhir ada komunitas dewasa dengan bobot 0,32 yang menandakan peluang produk khusus untuk penggemar dewasa. Lalu masuk ke yang terakhir, yaitu threats. Yang pertama ada kompetisi yang ketat dengan bobot 0,27 yang dimana menandakan persaingan dari produsen mainan lain dan hiburan digital. Lalu perubahan preferensi konsumen dengan bobot 0,24 yang dimana peralihan minat dari mainan fisik ke digital.
Lalu yang terakhir ada fluktuasi ekonomi dengan bobot 0,21 yang dimana rentan terhadap perubahan daya beli global. Lalu kesimpulannya, Lego kuat dalam inovasi dan merek, namun perlu mengatasi harga tinggi, produk imitasi, dan ancaman dari hiburan digital. Peluang ada di berkelanjutan dan ekspansi pasar berkembang. Baik, selanjutnya adalah formulasi strategi atau strategi formulation untuk The Lego Group. Pada formulasi strategi ini dibagi menjadi 3 lagi. Nah, untuk yang pertama ini yaitu strategi formulasi untuk lingkup bisnis. Nah, untuk lingkup bisnis ini juga memiliki beberapa tahapan ataupun bagian yang dianalisis, mulai dari finding propitious niche, terus harus diketahui dulu misi dan tujuan dari The Lego Group, terus bisnis strateginya seperti apa, terus strategi kompetitif porternya itu jika dianalisis Lego ini lebih cocok yang mana, ada resiko dalam strategi kompetitif, ada isu dalam strategi kompetitif, terus juga ada strategi industri struktur dan kompetitif, kooperatif strategis, dan yang terakhir adalah tipe-tipe aliansi. Oke, ini mungkin untuk hasil analisis kita dalam pencarian niche yang menguntungkan atau potensial bagi pasar The Lego Group. Selanjutnya, ini adalah misi dan juga tujuan dari The Lego Group terkait strategi bisnis mereka. Selanjutnya, ada bisnis strategi yang memang diimplementasikan oleh Lego Group dan juga cocok untuk strategi ke depannya. Itu ada strategi yang fokus kepada strategi interaktif. Ada strategi harga, terus strategi kooperatif, strategi dalam persaingan hyper, dan teori permainan. Nah, untuk pemantauan strateginya itu juga mengedepankan kesesuaian, keterterimaan, dan terakhir kelayakan. Dan yang tidak kalah penting pada strategi formulasi untuk lingkup bisnis The Lego Group yaitu strategi kompetitif Porter. Nah, yang pertama ada cost leadership. Jadi di cost leadership ini dibagi menjadi 3 lagi. Nah, untuk yang pertama yaitu fokus kepada efisiensi produksi. Nah, jadi Lego itu bisa mengoptimalkan proses produksi melalui otomatisasi dan teknik lean manufacturing, terutama di pusat produksinya seperti yang sudah berjalan di Kladno, Republik Ceko. Nah, yang kedua, strategi cost leadership yang fokus terhadap skala ekonomi. Jadi dengan kehadiran pasar yang cukup luas bagi Lego, Lego ini bisa memanfaatkannya dengan membeli banyak bahan baku dalam jumlah besar untuk menekan biaya produksi. Selanjutnya, yaitu yang terakhir untuk strategi cost leadership ada fokus optimalisasi rantai pasok. Nah, jadi di optimalisasi rantai pasok ini bisa menguntungkan Lego dengan pengurangan biaya logistik melalui fasilitas produksi yang terkoalisasi lebih dekat dengan pasar utama. Dapat memberikan keuntungan gitu untuk Lego. Tapi strategi harga premium yang diterapkan Lego mungkin nggak sepenuhnya sejalan dengan kepemimpinan biaya atau cost leadership, kecuali si Lego ini juga menargetkan segmen tertentu seperti set dengan harga terjangkau agar bisa bersaing dan juga alternatif harga bisa dapat lebih murah. Oke, yang kedua ada strategi diferensiasi. Untuk strategi diferensiasi juga memiliki 3 fokus utama. Yang pertama, Lego ini bisa berfokus kepada inovasi dalam desain produknya. Jadi, untuk Lego bisa secara konsisten memperkenalkan set inovatif seperti Lego Teknik dan Lego Mindstorms yang menarik pengguna tingkat lanjut dan juga hobi dengan produk-produk Lego. Yang kedua yaitu strategi diferensiasi, fokusnya ke kemitraan merek. Nah, jadi dari kemitraan atau partnership ini, Lego bisa diferensiasi kolaborasi dengan merek-merek besar yang memang berfokus dalam permainan ataupun hiburan, yaitu
misalkan seperti brand Star Wars, Marvel, Harry Potter, dan lain-lain yang juga bisa membedakan produk Lego dari pesaingnya di pasar. Oke, untuk fokus diferensiasi yang terakhir itu Lego bisa memfokuskan kepada keberlanjutan atau sustainability yang bisa diambil langkahnya dengan berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan yang sustainable atau ramah lingkungan, sehingga produk-produk Lego ini sejalan dengan permintaan konsumen yang semakin meningkat terhadap produk yang juga eco-friendly. Oke, itu adalah 3 fokus strategi diferensiasi yang bisa diambil oleh Lego Group. Nah, yang terakhir yaitu strategi fokus. Jadi untuk strategi fokus ini dibagi menjadi 2 fokus. Yang pertama fokus pada segmen pasar khusus. Jadi Lego ini dapat melayani pasar seperti penggemar dewasa Lego atau adult fans dari Lego, terus alat pendidikan untuk pembelajaran tertentu dan juga anak-anak dengan kebutuhan khusus atau perkembangan bisa melalui penggunaan layanan atau produk-produk Lego yang kreatif. Yang kedua atau yang terakhir adalah strategi fokus yang mengedepankan pada pengambilan langkah regional. Jadi dari strategi ini Lego dapat mengembangkan set yang sesuai dengan pasar budaya atau geografis tertentu, memperdalam keterlibatan di pasar perkembangan yang ada seperti di Asia. Jadi meskipun Lego sebagian menggunakan strategi fokus, pendekatan utamanya masih tetap cenderung ke daya tarik global daripada dominasi pasar tertentu. Oke, next, yaitu ada resiko-resiko yang mungkin terjadi di dalam strategi kompetitif Lego dan setelah dianalisis, ini adalah beberapa risikonya. Selanjutnya ada juga isu-isu yang mungkin bisa mengintervensi strategi kompetitif Lego. Dan selanjutnya ada strategi kompetitif industri structure dan ini juga cukup berdampak signifikan untuk strategi Lego. Selanjutnya ada strategi kooperatif, yaitu kolusi dan aliansi. Dan yang terakhir ada tipe-tipe aliansi atau seperti licensing, joint venture, dan juga mutual service consortium yang bisa dilihat di layar untuk hasil analisis kelompok kami terhadap perusahaan The Lego Group. Baik, selanjutnya yaitu strategi formulation atau formulasi strategi dalam lingkup corporate. Dalam lingkup corporate, strategi itu diformulasikan menjadi 3 bagian. Ada directional strategy, portfolio analysis, dan juga parenting strategy. Namun, setelah kami analisis untuk formulasi strategi untuk lingkup corporate, itu memang dari Lego sendiri lebih cocok untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan dari strategi parenting. Jadi, untuk directional strategi sudah kita analisis juga, cuma tidak bisa kita jelaskan banyak-banyak karena memang terbatas durasi. Ini hasil analisis kami untuk directional dan ini ada portfolio analysis. Jadi portfolio memang kita menggunakan matrix dari BCG dan ini adalah parenting strategi yang tadi kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa parenting strategi adalah strategi yang cukup cocok untuk The Lego Group ambil bagi strategi atau langkah ke depannya. Jadi untuk parenting strategi ini dibagi menjadi 5, cuma saya akan lebih menjelaskan kepada 3 saja. Yang pertama ada fokus pada nilai inti. Jadi untuk strategi ini Lego tuh bisa memastikan bahwa setiap produk atau unit bisnis selaras nih dengan nilai inti perusahaan. Seperti misalkan perusahaan tuh lebih mengedepankan kreativitas, pembelajaran, dan juga inovasi. Jadi produk baru seperti lini Lego yang mengedepankan juga education, lalu kolaborasi dengan teknologi digital, senantiasa bisa selalu dirancang untuk memperkuat identitas brand Lego sebagai pemimpin dalam permainan kreativitas anak-anak.
Nah, untuk yang kedua, yaitu strategi inovasi terpadu. Jadi, strategi inovasi terpadu ini Lego dapat menciptakan sinergi antara tim desain, pemasaran, dan juga teknologi. Bisa diambil contoh, integrasi tema film dalam produk fisik, seperti Lego Star Wars, dengan pengalaman digital seperti game online dan kemudian aplikasi augmented reality. Nah, untuk pendekatan ini memastikan bahwa setiap unit bisnis berbagi sumber daya inovasi dan memaksimalkan daripada masing-masing hasilnya. Nah, yang terakhir, yang cocok bagi The Lego Group untuk diaplikasikan pada strategi perusahaannya, yaitu alokasi sumber daya yang tepat. Jadi, alokasi sumber daya yang tepat ini juga bisa menguntungkan bagi Lego dengan berinvestasi besar pada unit yang memang dianggap memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi ke depannya, seperti platform pendidikan berbasis STEAM dan juga digital play. Untuk unit bisnis yang tidak sesuai dengan fokus inti, seperti Legoland, itu mungkin bisa lebih dialihkan ke divestasi dalam memaksimalkan efisiensi dan juga pendapatan lisensi. Seperti itu untuk strategi formulation dalam lingkup korporasi. Nah, yang selanjutnya ada strategy analysis and choice atau pemilihan dan juga analisis strategi. Nah, untuk itu terdapat juga 3 bagian yang kita analisis. Nah, untuk tahap pertama itu ada input stage, yang kedua ada matching stage, dan yang terakhir adalah stage pemilihan atau decision stage. Nah, dalam input stage ini kita telah melakukan beberapa analisis dan juga kita telah mengambil beberapa hasil analisis dari internet, yaitu kita dapatkan untuk analisis matriks IV, matriks EV, kemudian juga untuk input stage ini yang terakhir ada hasil dari analisis CPM atau Competitive Profile Matrix. Selanjutnya, pada tahap yang kedua atau matching stage, ini kita menggunakan matrix TOWS yang sebelumnya sudah kita pakai juga atau kita analisis dalam SWOT analysis. Jadi di sini itu kita lebih ke memadupadankan antara beberapa keuntungan dan juga kerugian yang mungkin bisa dianalisis lebih lanjut, dan ini sudah kita analisis dan kita dapatkan bahwa banyak atau terdapat beberapa opportunities dan juga strategis yang bisa dimanfaatkan oleh Lego sehingga dapat membantu strateginya ke depan. Oke, selanjutnya ada the matching stage, itu di matrix space dan juga matrix, sorry ini bukan TOWS, tapi ini itu matrix internal external matrix. Nah, ini juga kita menganalisis untuk menggunakan matrix BCG, untuk matrix GE McKinsey juga kita sudah menganalisis dan hasilnya mungkin bisa dilihat pada layar. Oke, next untuk matrix terakhir yang kita gunakan pada tahap kedua ini kita menggunakan tahap Grand Strategy Matrix. Jadi di Grand Strategy Matrix ini setelah dilakukan analisis kita mendapatkan Lego ternyata memiliki atau berkedudukan di posisi kuadran keempat, yaitu kuadran yang memiliki posisi yang sangat kuat dalam hal kompetitif. Selanjutnya yaitu stage terakhir atau stage pemilihan, kita melakukan generic strategy screening, yang mana dari generic strategy screening ini kita akan mengambil kira-kira langkah strategis apa yang memang cocok digunakan Lego dalam mengembangkan ataupun melaksanakan strategi yang efektif dan juga efisien bagi Lego. Jadi, berdasarkan hasil screening di layar, terdapat 3 alternatif strategi teratas yang perlu dijadikan fokus utama oleh The Lego Group, yaitu meliputi product development, marketing development, dan juga vertical integration. Namun,
hanya terdapat 3 alternatif strategi yang paling diprioritaskan untuk diimplementasikan, yaitu strategi terkait pengembangan produk, pengembangan pemasaran, dan juga integrasi vertikal. Kemudian, sebagai bentuk spesifik dari alternatif strategi yang perlu dipertimbangkan, LEGO dapat mengambil strategi terkait pengembangan produk dengan pengembangan teknologi pada produknya yang lebih menarik perhatian anak-anak, dan juga memilih strategi terkait pengembangan pemasaran atau marketing development melalui ekspansi bisnisnya ke negara-negara bagian Timur Tengah dalam memperluas jangkauan pasar. Nah, untuk langkah yang sangat akhir atau di terakhir atau di stage 3 ini, kita juga telah melakukan analisis matriks QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. Nah, berdasarkan hasil QSPM yang kita lakukan, jadi skor total QSPM ini mendapatkan atau menghasilkan bahwa kedua alternatif strategi tersebut yang sudah dijelaskan tadi di generic strategic screening itu memiliki nilai yang cukup tinggi jika ditinjau melalui TOWS matrix dan matriks QSPM ini. Oleh karena itu, untuk final decision atau pemilihan strategi akhir atau final bagi The Lego Group, itu bisa diambil kedua langkah ini karena memang kedua langkah ini sangat potensial bagi Lego dalam mengembangkan produknya serta target marketnya. Bisa dilihat dari skor yang dihasilkan dari dua strategi ini ya. Jadi skornya cukup tinggi, yaitu untuk strategi pertama bernilai 4 dan strategi kedua itu bernilai 3,8. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana LEGO mengimplementasikan strategi kompetitif dan taktik yang efektif untuk mempertahankan posisi terdepan dalam industri mainan global. Selanjutnya, pada bagian kompetitif taktik ini terbagi menjadi dua sesuai dengan yang terlihat di PPT, yaitu timing tactics dan juga market location tactics. Pada bagian timing tactics ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu first mover dan late mover. Kemudian pada bagian market location tactics juga terbagi menjadi dua, yaitu offensive dan juga defensive. Pada bagian first mover ini, ternyata LEGO ini sering menjadi pelopor dalam inovasi produk, seperti lisensi film yaitu LEGO Star Wars dan LEGO Harry Potter. Dan pada bagian late mover, LEGO juga memanfaatkan peluang dengan masuk ke pasar yang sudah lebih dulu divalidasi oleh pesaing. Contohnya seperti LEGO ini meluncurkan LEGO Education setelah banyak pemain memasuki pasar mainan edukasi. Kemudian pada bagian market location tactics, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ofensif dan defensif. Ternyata pada ofensif ini ada beberapa bagian lagi seperti frontal assault, flanking maneuver. Saya akan menjelaskan salah satu dari berbagai macam ofensif yang dilakukan oleh LEGO sendiri, yaitu frontal assault. LEGO ini mengalahkan pesaing dengan inovasi produk unggul seperti LEGO Star Wars dan juga LEGO Minecraft. Pada taktik defensif, LEGO ini memperkuat posisinya dengan taktik defensif untuk melindungi pasar dan meningkatkan loyalitas. Salah satunya dengan melakukan program LEGO VIP untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dengan sebuah reward ataupun dengan diskon. Selanjutnya, pada bagian fungsional tactics, LEGO ini juga mengintegrasikan kompetensi dalam fungsi-fungsi utama mereka. Yang pertama ada pemasaran, inovasi produk, dan juga sumber daya manusia. Pada bagian pemasaran, LEGO menggunakan taktik pemasaran yang agresif dengan iklan yang menjangkau berbagai audiens melalui platform digital dan saluran tradisional. Pada inovasi produk, ternyata LEGO ini juga menjaga standar tinggi dalam desain dan kreativitas produk, serta terus berinovasi dengan memasukkan teknologi baru dalam produk seperti LEGO Boost. Pada bagian sumber daya manusia, dengan fokus pada merekrut dan mempertahankan talenta yang memiliki kreativitas tinggi untuk mendukung inovasi dan pengembangan produk yang sesuai dengan tren pasar.
Selanjutnya, pada bagian restrukturisasi dan prekayasaan ulang pada Lego Group, restrukturisasi dan prekayasaan ulang ini terjadi pada 2004. Lego merestrukturisasi dengan menjual aset non-inti seperti Legoland dan fokus pada bisnis utamanya. Dan re-engineering melibatkan perencanaan ulang proses bisnis untuk meningkatkan kinerja. Lego memotong jumlah produk yang diproduksi dan juga mengurangi biaya operasional. Selain itu, Lego juga mengoptimalkan rantai pasokan mereka. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana Lego ini mendesain pekerjaan untuk meningkatkan pengalaman karyawan dan produktivitas melalui 3 strategi utama, yaitu job rotation, kemudian peningkatan pekerjaan, dan juga perluasan pekerjaan. Pada bagian job rotation ini, Lego dapat mengembangkan keterampilan baru, kemudian meningkatkan motivasi melalui variasi tugas, selanjutnya yaitu mengurangi kebosanan dengan tugas yang dinamis. Kemudian pada job enrichment, memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada karyawan, yaitu dengan kesempatan berinovasi, karyawan diajak menciptakan ide baru, kemudian Lego juga mengembangkan pribadi dan profesional dari karyawan itu sendiri. Selanjutnya, pada perluasan pekerjaan di Lego ini menambah tugas atau tanggung jawab ke dalam peran yang ada, yaitu yang pertama variasi tugas dengan menambah tugas baru, meningkatkan variasi dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian mereka juga melibatkan karyawan agar merasa lebih terhubung dengan hasil akhir proyek. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu peluang belajar keterampilan baru. Selanjutnya masuk ke dalam budaya organisasi yang dimana kami menekankan 3 budaya yaitu pada kolaborasi, inovasi, dan merangkul budaya lokal. Pada budaya kolaborasi, Lego Group ini berkolaborasi dengan klub Lego Indonesia untuk membuat instalasi Candi Borobudur dan mozaik tokoh wayang di IC Fest 2024. Pada bagian inovasi, Lego Group ini terus mendorong inovasi dan kreativitas untuk menciptakan produk yang aman, berkualitas, dan relevan dengan berbagai budaya di seluruh Indonesia maupun dunia. Selanjutnya, merangkul budaya lokal. Lego Group ini menunjukkan komitmennya untuk menghargai dan merangkul budaya lokal. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagaimana Lego ini mengelola perubahan organisasi untuk tetap relevan di pasar global, dan khususnya pada faktor eksternal dan internal yang mendorong perubahan tersebut. Pada faktor eksternal, Lego ini menghadapi berbagai tantangan eksternal yang mendorong perubahan. Salah satunya adalah perubahan industri mainan, karena tren baru dan teknologi ini memaksa Lego harus terus berinovasi. Tantangan internal juga menjadi alasan perubahan organisasi di Lego, dan salah satunya ini adalah proses manufaktur yang tidak efisien, karena sistem produksi usang dan meningkatkan biaya juga menurunkan kualitas dari produk. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana Lego dapat menerapkan kepemimpinan strategis melalui merancang strategis organisasi, pengembangan budaya perusahaan, dan juga penetapan arahan strategis. Merancang strategi organisasi salah satunya dengan cara struktur yang fleksibel dan mengadopsi struktur matriks untuk meningkatkan kolaborasi lintas fungsi seperti desain, pemasaran, dan juga teknologi. Kepemimpinan strategis yang kedua yaitu mengembangkan budaya unggul dan etis kreativitas dan kolaborasi dengan memperkuat budaya imajinasi melalui pelatihan dan program lintas divisi. Yang terakhir adalah menetapkan arahan yang dimana salah satunya menggunakan diversifikasi produk, yaitu mengembangkan produk digital seperti video game, film animasi, dan augmented reality. Baik, sekarang kita udah masuk ke bagian strategi control and evaluation. Nah, untuk bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen by objective atau disingkat MBO. Jadi MBO ini adalah sebuah pendekatan manajemen yang berfokus pada penyelarasan tujuan organisasi dengan tujuan individu melalui proses kolaboratif. Dan sudah saya berikan listnya secara garis besar itu, yaitu pertama, penetapan tujuan spesifik dan terukur. Kedua, pelibatan karyawan. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Lalu yang keempat adalah pemantauan dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah penyelarasan nilai perusahaan. Oke, berikutnya itu adalah long term company objective. Jadi Lego ini itu
terus berinovasi dengan menciptakan pengalaman bermain yang menggabungkan dunia digital dan fisik. Dan ada 2 contoh utamanya yang sudah Lego buat, yaitu Lego Hidden Side sama Lego Boost. Jadi kalau Lego Hidden Side ini adalah mengintegrasikan teknologi augmented reality atau AR dengan mainan fisik. Jadi hal ini tuh memungkinkan anak-anak untuk bermain secara interaktif menjelajahi dunia digital melalui perangkat mereka sambil membangun model fisiknya. Nah, kalau Lego Boost itu mengajarkan coding dan robotika kepada anak-anak berusia 7 tahun ke atas. Selanjutnya, dengan pengalaman retail. Jadi, Lego ini juga fokus pada peningkatan pengalaman pelanggan melalui 2 pendekatan utama. Jadi yaitu toko fisik dan e-commerce. Selanjutnya, Lego juga ekspansi pasar baru. Jadi Lego tuh terus aktif menjangkau pasar baru untuk memperluas jangkauan produk mereka. Dan ada Cina, jadi Cina ini tuh adalah negara, jadi pada akhir 2019 Lego memiliki lebih dari 140 toko di 35 kota di Cina. Lalu setelah Cina ada India, jadi Lego membuka kantor di Mumbai pada awal 2020 untuk memperkuat kehadirannya di pasar yang berkembang ini. Dan yang terakhir, Lego itu juga fokus pada tema populer atau top selling themes. Jadi Lego tuh paham banget pentingnya diversifikasi produk untuk menarik berbagai segmen pelanggan. Nah, jadi tuh ada beberapa tema yang sangat populer dari Lego. Jadi ada Lego City, ada Lego Marvel, ada Lego Technic, Lego Creator, dan terakhir Lego Star Wars. Oke, setelah penjelasan dari long term company objective tadi, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan strategi map yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara berbagai tujuan strategis berdasarkan 4 perspektif utama. Jadi perspektif yang pertama itu adalah financial perspektif. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan revenue atau pendapatan. Dengan strategi ini, perusahaan fokus pada menghasilkan lebih banyak pendapatan melalui optimalisasi produk atau layanan. Selanjutnya, fokusnya mencapai sustainable growth atau pertumbuhan berkelanjutan. Ini berarti memastikan pendapatan yang dihasilkan dapat terus bertahan jangka panjang tanpa merusak sumber daya atau mengorbankan keberlanjutan. Selanjutnya ada customer perspective. Dalam perspektif ini, perusahaan berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan dengan deliver play experiences. Ini menekankan pentingnya menciptakan interaksi atau layanan yang menyenangkan dan bernilai bagi pelanggan. Selain itu, perusahaan juga berupaya memperluas jangkauan merek atau expand brand reach yang berarti menarik pelanggan baru melalui pemasaran yang efektif. Selanjutnya ada internal proses perspektif. Jadi perspektif ini tuh berfokus pada inovasi dalam proses bisnis melalui innovate play. Selanjutnya ada sustainability, jadi ini tuh kayak keberlanjutan, yaitu memastikan proses internal dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan komunitas. Dan yang terakhir adalah learning and growth perspective. Jadi investasi dalam digitalisasi atau invest in digital menjadi inti dalam perspektif ini. Teknologi digital membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar dan meningkatkan efisiensi. Dan terakhir, mendorong inovasi atau foster innovation, memastikan bahwa perusahaan terus menciptakan ide-ide baru untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan bersaing di pasar yang dinamis. Berikutnya adalah vision and strategy. Jadi visi Lego tuh memiliki visi untuk menjadi kekuatan global. Dalam pembelajaran melalui permainan, tujuannya adalah memberikan pengalaman bermain yang mendidik, berkualitas, dan inovatif untuk anak-anak di seluruh dunia. Ini mencerminkan komitmen Lego untuk memberikan dampak positif tidak hanya bagi anak-anak, tapi juga bagi dunia pendidikan. Dan strategi utama, Lego mengembangkan beberapa strategi utama, yaitu pertama, inovasi produk. Berikutnya, pengalaman brand. Berikutnya lagi, perluasan pasar. Dan keberlanjutan. Nah, untuk evaluasi dan kontrolnya, untuk memastikan strategi ini berhasil, Lego melakukan 3 pendekatan evaluasi, yaitu pertama, mengukur pertumbuhan penjualan, penetrasi pasar baru, dan keterlibatan konsumen terhadap inovasi baru. Lalu melacak interaksi di platform digital untuk mengukur efektivitas digitalisasi,
Dan yang terakhir adalah menilai kemajuan keberlanjutan melalui laporan berkala dengan indikator spesifik, seperti penggunaan bahan ramah lingkungan dan pengurangan jejak karbon. Nah, ini adalah rencana aksi dalam implementasi strategi. Nah, berikutnya itu adalah contoh penetapan kebijakan sasaran tahunan dan program dikaitkan dengan strategi bisnis. Jadi penetapan kebijakan LEGO itu ada kebijakan inovasi berkelanjutan, ada kebijakan digitalisasi dan kerjasama dan lisensi. Untuk sasaran tahunannya itu, yang pertama, meningkatkan inovasi produk melalui rapid prototyping. Jadi targetnya itu menghasilkan 10 produk baru setiap tahunnya. Lalu yang kedua, memperkuat pengalaman digital dan teknologi dalam produk. Jadi targetnya itu meluncurkan 2 produk berbasis digital baru setiap tahun. Dan poin yang ketiga yaitu meningkatkan keterlibatan komunitas melalui LEGO Ideas. Targetnya mendapatkan 50.000 ide komunitas dengan 5 ide yang diluncurkan. Selanjutnya ke bagian program terkait strategi bisnis. Jadi yang pertama itu peningkatan kapasitas prototyping dengan teknologi baru. Jadi menggunakan alat desain 3D dan percetakan 3D. Outputnya itu percepatan pengembangan produk sesuai permintaan pasar. Poin yang kedua itu kolaborasi dengan merek global melalui lisensi cerdas, yaitu bermitra dengan Disney, Marvel, Star Wars, dan lainnya. Outputnya itu peningkatan penjualan dan pengakuan merek. Poin yang ketiga adalah platform digital LEGO untuk pembelajaran dan kreativitas. Mengembangkan platform seperti LEGO Digital Designer dan LEGO Robotics. Outputnya itu peningkatan jumlah pengguna aktif platform digital. Dan poin yang terakhir, poin keempat, yaitu inovasi dengan model bisnis crowdsourcing, yaitu memperkenalkan lebih banyak kategori produk melalui LEGO Ideas. Outputnya ide baru dari komunitas yang diterapkan menjadi lini produk. Baik, sekarang kita sudah masuk ke proses pengendalian strategi menggunakan balance score. Nah, jadi balance score dibagi menjadi 4 perspektif utama, yaitu pertama, perspektif keuangan. Tujuan strategis perspektif keuangan itu untuk memastikan keberlanjutan profitabilitas dan efisiensi biaya. Untuk KPI-nya, yang pertama, pertumbuhan pendapatan dari produk baru seperti jasa pendidikan, lalu pengurangan biaya produksi, dan ROI untuk inovasi produk. Lalu inisiatif strategisnya adalah optimalisasi rantai pasok, evaluasi lini produk terhadap kontribusi laba, dan investasi inovasi produk. Dan dengan mengolah indikator ini, kita dapat memastikan bahwa setiap produk dan proses memberikan kontribusi maksimal terhadap keuangan organisasi. Nah, lalu kita masuk ke perspektif pelanggan. Jadi tujuan strategisnya itu untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Untuk KPI-nya adalah tingkat kepuasan pelanggan, tingkat adopsi produk oleh institusi pendidikan, dan pembelian ulang pelanggan. Untuk inisiatif strategisnya adalah melakukan survei kepuasan pelanggan, tanggapan cepat terhadap keluhan, dan memberikan edukasi pelanggan dan penyediaan pelatihan. Nah, fokus ini tuh memungkinkan kita untuk memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik ya. Nah, untuk perspektif yang berikutnya adalah perspektif proses internal. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proses. Untuk KPI-nya adalah waktu siklus pengembangan produk, tingkat cacat komponen, efisiensi rantai pasok. Dan untuk inisiatif strategisnya adalah penerapan lean manufacturing, inspeksi rutin kualitas, dan implementasi teknologi baru. Dengan pengelolaan yang baik, perspektif ini dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kualitas hasil. Lalu yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Tujuan strategis ini untuk menjamin inovasi berkelanjutan dan pengembangan SDM. Untuk KPI-nya adalah jumlah inovasi produk, tingkat pelatihan karyawan, retensi talenta teknologi. Untuk inisiatif strateginya adalah peningkatan anggaran R&D, pelatihan teknologi untuk karyawan, lingkungan kerja kolaboratif. Dan perspektif ini memastikan perusahaan tetap kompetitif dengan inovasi dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.